Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, guru-guru kami, jamaah salat maghrib, majlis pengajian yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi, masih di dalam menafsirkan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang qasar salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula fi hukmil qasri. Qasru salati fi halati safari jaizun bi ijma'il ummah. Ijma' ulama maksudnya mau mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, itu ijma', terjadi kesepakatan yang tentu ijma' ini punya kekuatan hukum yang sangat kuat. Al-Quran, Al-Hadis, ijma'. Jadi ijma' ini landasan hukum. Di antara a'immah, para ulama, dan ulama di sini mujtahidin, dalam hal ini adalah mazhab. Jadi ini menjadi ijma' kalau qasar salat itu jaiz, boleh, bukan mesti. Qasar ini boleh, satu kebolehan yang Allah berikan, bukan satu kemestian. Berarti orang yang tidak jamak salat, tidak qasar salat, salatnya tetap sah dalam perjalanan. Allah sudah persilakan, boleh saja qasar salat. Zuhur 2 rakaat saja, kemudian berangkat lagi, kan hemat wate, hemat tenaga. Kemudian banyak hal-hal lain. Kalau ada anak-anak di mobil, enggak kelamaan anak-anak, jadi bang getun sembahyang kagak ilom, tidak merepotkan. Jadi Allah membuat kita tidak merepotkan. Begitulah kasih sayang Allah. Lalu kita mau repot, alah lu lu hana repot, lu galak lu berepot-repot. Salatlah 4 rakaat karena galak lu berepot-repot. Salat 4 rakaat ya sah dan juga boleh, cuman kita tidak memanfaatkan keringanan yang sudah diringankan oleh Allah. Sudah diberikan keringanan, tidak kita manfaatkan, itu terserah. Tapi ijma' ulama, qasar ini adalah diperkenankan. Tidaklah mengapa bagimu, tidaklah berdosa bagimu, dan tidak diberatkan kita untuk meringkaskan salat itu. Yang berbeda itu adalah keadaan safar atau ukuran safar, sejauh mana berangkat, itu berbeda. Untuk apa keperluan berangkat, itu yang berbeda. Yang jelas atas keberangkatan. Kalau bukan karena keberangkatan, tidak boleh. Nyolihu ngadha rencana lu qasar, maka menan hum kurang mangatho lu nyanjut. Bukan kaitannya dengan kurang mengasuh, tapi kaitannya dengan musafarah, perjalanan. Wa dhahaba qaumun ila jawazil ismami fi safari walakinnal qasra afdal. Sebahagian ulama berpendapat boleh juga melakukan salat seperti biasa, namanya itmam atau tamam. Kalau salat zuhur jadi 2 rakaat, namanya salat qasar. Kalau tidak dipendekkan, salat asli, namanya salat tamam istilahnya. Kalau kita bilang salat asli, mungkin istilah itu asing. Maksudnya yang aslinya berapa rakaat? Aslinya 4 rakaat, namanya tamam. Hukum asalnya azimah, hukum asal.
lalu diperkenankan meringkaskan menjadi 2 rakaat, namanya salat qasar, berubah menjadi hukum rukhsah. Jadi keringanan, dispensasi dari Allah. Maka memberlakukan dispensasi itu adalah salah satu cara yang diajarkan Allah untuk dispensasi. Mesti berlaku. Orang kaya bayar sekian, orang miskin ialah karena miskin kurangi sedikit, ringankan sedikit, dispensasi. Orang-orang kaya bayar uang kuliah, anak-anak orang miskin gratis, ada bidik misi. Itulah dispensasi. Itu cara diajarkan Allah. Orang kaya nggak ada BBM subsidi, ya kan? Orang miskin pakai stiker, dispensasi. Walaupun ya payah tutup muka atau musuh agak sedikit, ya mungkin ada persoalan dalam publik, sehingga ada yang mengusulkan menyomoto urang asin pakai stiker BBM, nyomenan BL Mirah pakai ju stiker mobil ini milik pemerintah, kan? Jadi maksudnya dalam hal tentu ada dispensasi. Itu diajarkan Allah. Dispensasi itu mesti berlaku pada tempat-tempat yang patut diberlakukan. Tapi hari ini sudah banyak seperti ini, dispensasi ini. Wa dhahaba Syafi'i, dalam madhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i, wa Malik, dan dalam madhab Malik oleh Imam Malik, pendiri madhab, wa Ahmad, tentu saja Imam Hambali, wal jumhur, dan mayoritas ulama lainnya, ila annahu, berpendapat bahwa yajuzul qasru fi kulli safarin mubahin, boleh saja, silakan saja untuk mengkasarkan salat dalam semua kepergian kita, asal itu adalah mubahin, itu adalah safarin mubahin, selama perjalanan itu adalah perjalanan yang dibolehkan agama. Contoh banyak sekali kita yang bisa merasakan. Saya ke Medan, ngapain? Saya sebagai toki belanja barang, boleh menurut agama. Saya ke Medan untuk apa? Saya menjenguk anak saya di sana kuliah, boleh. Mandu bolehnya, yang boleh-bolehnya. Nah, situ yang hana boleh. Lagi itu, lagi yang hana boleh. Saya ke Medan, ngapain? Tanggal merah, ubud, ya wait 2 euro. Hana-hana kepentingan, tidak emergensi dan tidak menunjukkan kepada membutuhkan. Saya mau ke Perapat, ngapain? Nak wait kalau nak perlu pukul nak minta angin dia. Tidak mendesak, maka tidak boleh kasar. Udit sembahyang biasa, bukan tidak boleh ke sana. Ada orang ingin melancong, ingin memanfaatkan tanggal merah, datang ke Perapat, haram enggak? Enggak haram datang ke Perapat. Tapi tujuannya apa? Memang gerau dan terai kemah gerau, kan hanya mendesak, tidak emergensi, tidak boleh kasar salat. Jadi salat saja 4 rakaat, bukan tidak boleh pergi, beda. Bukan tidak boleh pergi. Dilihat daripada kepentingan dalam agama dan kepentingan dalam sosial. Yang perjalanan yang mubah. Bahkan ada yang sangat-sangat penting kita hadir ke sana. Ya bayi utang, ya setot motor kai puplung lepan curi, ada informasi mobil kita dilihat orang di sana, nejak ayu sidih sama jalan pulin sama motor don. Itu penting semua. Jadi penting ini luas maknanya. Wasyartin apa nih? Wasyurita ba'duhum kaunu safarhat, seperti orang dalam perjalanan haji, kan kepentingan agamayan. Maka jamaah haji kita berangkat dari Luk Semawe,
pada saat menuju asrama haji biasanya berhenti atau istirahat, salat makan di Sigli. Yang sembahyang jamak kasar ju. Bentu hana jamak tu deh. Pedang motor dan dah diumumkan. Kita lu semawe berangkat jam 8 pagi misalnya menuju asrama haji. Sampai di Masjid Al-Falah Sigli, semua jamaah berhenti. Kita di sini makan, minum dan salat. Dan mohon kita semua salat kasar dan jamak. Nyan kasar mendum. Bekna yang hana kasar, ente truk ke dia asrama haji kamu grep. Bekna yang kebuhai pada sembahyang asar le. Hai puat hai ro ne. Kali gai pedang motor buno Sigli. Yang ke hana lung kasar buno. Hana lung jamak be buno bakal. Ho melung hamratha. Yang kehinan getanyo tidak memanfaatkan pu yang kagato oleh Allah. Kata mobil roh utara kong ka sembahyang ada. Hai bang supir nyo ne pedang saan. Pu pedang la kali dedang Sigli. Ko ilu ngolom sembahyang ada. Hai puat hai ron tidro ni go kabuno kai jamak kasar kali pega buno puman. Ko ilu hamratha kada wang supir na putu pu pada terima ka yang tidro. Ini namanya tidak mengikuti arahan Allah. Padahal Allah sudah mengarahkan seperti itu untuk kemudahan kita, bukan untuk masyakkah, bukan untuk merepotkan kita. Datang kita sebahagian lebih suka pilih yang repot, ambil meringkaskan salat untuk kasar tidak dibenarkan oleh agama fi safaril maksiyati, dalam perjalanan yang mengandung unsur maksiat. Kita jauh medan tengok buat tak lomba main judi tengok. Terus ulang sah kasar semayang ramai ke? Tak bisa karena perjalanannya maksiat. Mesti sembahyang itu ya tamam, salat sempurna. Karena hana penting buat maksiat. Bahkan maksiat itu larangan, apalagi kasar salat dilarang. Kenapa dilarang? Perjalanan itu perjalanan terlarang. Wa qala Abu Hanifah was-Tsauri yajuzu zalika. Di sini ada beda pendapat mazhab. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, mau safir maksiat pun boleh saja kasar salat. Ini kan pandangan beliau. Ya mungkin beliau punya dalil-dalil yang lain. Mungkin beliau meninjau dari segi perjalanannya, tidak meninjau dari segi kepentingan perjalanan. Jadi cara memberi pandangannya berbeda. Biarkan, karena yang berbeda ini imam mujtahid. Bukan beda kita dengan beliau, kecuali beda kitanya enggaknya. Nah, karena semua mereka itu punya landasan. Apakah Imam Abu Hanifah senang dengan perjalanan maksiat? Bukan juga, karena beliau mengambil dalil bahwa perjalanan itu boleh kasar salat. Hana getinjau perjalanan yang got atau hana got, pokoknya perjalanan nan getinjau. Sedangkan mazhab yang lain, yang jumhur getinjau sih, kalau itu perjalanan maksiat saja dilarang, apalagi mengkasar salat dalam perjalanan maksiat, berarti tidak boleh. Nah, disinilah kekuatan argumentatif, masing-masing memiliki landasan berpijak para imam mujtahidin. Maka kita dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengkasarkan salat, karena itu adalah kesempatan untuk ringan kalau perjalanan itu maksiat. Jadi kalau perjalanan maksiat, perjalanan boleh. Perjalanan satu maksiat, kasar salat tidak boleh di situ.
Man perjalanan juga tidak boleh, tapi baik muntamahle dengan menjampulam dengan kasar salat. Lagi banyaklah contoh-contoh yang lain ya. Seperti mungkin dalam hal pakaian ada yang boleh menggunakan tapi tidak halal perolehan. Orang salat dengan pakaian mencuri, sah salatnya. Baju gecu baju jemuran, gecu baju kuku kopiah, siapa pakai data gecu sembahyang, sahkah salatnya? Sah. Kenapa sah? Karena dia menutup aurat. Man baju, maka dosanya itu pada persoalan mencuri, bukan pada persoalan salah. Jadi yang kepilah-pilah ya. Sudah. Sekarang berikutnya, ikhtalafal ulama. Para ulama juga ikhtilaf, berbeda cara mengambil hukum ya, berbeda istimbat. Ikhtilaf bukan khilaf ya, beda khilaf dengan ikhtilaf. Kalau khilaf salah artinya, yang kekhilaf ulama bersalahan. Kalau ini ikhtilaf, beda cara memandang. Yang nurun sikula, beda paradigma, beda perspektif, cara pandangnya berbeda ya. Karena para ulama itu semua mulia. Fi masaqatil qasri, dalam hal rentang jarak. Dumnaji jita kasar salat, ini beda pandangan ulama. Faqala Daud wa ahlu zahir, dalam madhab Daud Zahiri yang dipelopori oleh Daud, karena Daud ini mengambil persoalan yang zahiriyah, maka kan Daud Zahiri tekstual istilahnya. Ya juzul kasru fi qasirin, boleh saja kasar salat walaupun perjalanan itu pendek. Bedah hiluk semawe jak kenan upun tet kajak kasar salat menurut pandangan Daud Zahiri. Dia punya mazhab sendiri Daud Zahiri. Belakangan mazhab Daud Zahiri ini hilang ditelan waktu. Akan hilang karena hilang dengan level ilmunya. Dia sangat alim, Daud Zahiri sangat alim, tapi kealimannya tenggelam dengan kealiman 4 mazhab lain. Jadi menyona rencana nak pedang mazhab muthuna nyo karena kamalim that bah nak pedang mazhab muthu. Daud Zahiri yang pernah alim juga tenggelam dalam kealiman mazhab yang 4. Mampu lam tak coba-coba ino tak nampak itu. Dan Daud Zahiri benar-benar alim, tapi kealimannya itu kalah, cara memandang hukum kalah, karena melihat dari segi tekstual saja, dari segi bahasanya. Jadi Daud Zahiri saja tenggelam mazhabnya, apalagi yang lain. Tuna Daud Basyah nak pegot mazhab tu. Daud Zahiri yang ahli kalah juga. Menurut beliau boleh kasar salat mau perjalanan jauh atau pendek, enggak masalah, pokoknya perjalanan. Man jauh pun tet je kasar salatnya. Nyamnya Daud Zahiri. Jadi menyana kita bedah pun tet, ndang hina ba politeknik kasar salat. Puji 2 rakaat. Kan perjalanan leu nan ja pun tet Daud Zahiri. Artinya dia menganut mazhab Zahiri. Ya. Wa dzalika warawa dzalika an Anas aidan wa qala Amrin bin Dinar qala li Jabir ibnu Zaidin aksiru bi Arafah, aku mengkasar salat di Arafah. Maka di Arafah di sana terjadi perbedaan kan, sebahagian itu kasar, sebagian tidak kasar. Jadi ada dasar yang sudah disebutkan di dalam masa sahabat itu memang terjadi berbeda. Cuma saya tidak membahas detail karena untuk dimensi tafsir mentang, menyafiqih itu khususan tak bahas lebih jauh.
Kemudian wa amma ammatu ahlil ilmi, sedangkan mayoritas ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, itu namanya kebanyakan a'immah. Artinya umumnya ahlul ilmi termasuk imam mujtahidin, fa innahum, versi mereka ini, la yajuzunal qasru fis safaril qasir, sama sekali tidak bolehlah kasar salat padahal perjalanannya sangat pendek, sangat singkat sekali. Pane be hai lagi nyampe terus tingkatnya. Hai, inilah pandangan imam mujtahidin termasuk Imam Syafi'i. Jadi kita ambil intisari, perjalanan yang dekat tidak usah, tidak boleh, bukan tidak usah, tidak boleh kasar salat. Sejauh mana dekat? Kurang dari 2 marhalah. Bisa dikonversikan dengan kilometer, mengurangi kira-kira lebih kurang 85 atau 83 kilometer. Kira-kira hana tru ehnan be kasar salat. Bedah lut some ja uha ulut sukun be kasar salat. Bedah lut some ja ulang sa mungkin yang ka katru ya kilometer, tapi hendak si angka yang bersih. Nya peh tanda bak pato entre, peh tanda pato. Tapi ya taco ju ukuran yang be sampai meragukan. Raja dah bedah relok semua lewat Samalanga, mungkin legli sudah kasar salat, atau Samalanga sekalipun kalau ada itu 2 marhalah sudah bisa kasar salat. Cuman kita di sini tidak ada rambu jalan yang ditulis marhalah itu. Ada mendih mangga ada tanda musuh geleng telefon bak simpang cunda kilometer bukan marhalah tulisan. Dia pakai marhalah, punya kilometer kalau pakai marhalah. Untuk tanda ju marhalah berikutnya 2 boh marhalah temung berarti kana 2 marhalah. Cuman tandanya hana bak jalan. Jadi hana tato ukuran yang sangat valid. Kaku tak kira-kira ju budah sama langa budah lu semua kudih lewat langsalah kaju tak kasar salat kira-kira lagi nya yang proses sana cici kira-kira karena yang citanya yang head sahabat cuyan karena hana yang valid sudah. Lalu wahtalafu fi haddi tawil alladhi yajuzu fihi al-qasru faqala al-Auza'i masiratu yaumin wa kana ibnu Amrin ya bin Abbas wa kana ibnu Amrin ya wa kana ibnu Umar wa ibnu Abbas yaksurani wa yaftirani fi masirati arba'ati burudin. Lagi ukuran urang jeut hana puasa ehna takasal salat ukuran jeut hana puasa. Lun tinggal hana lu puasa apakan karena perjalanan musafir. Na musafir ukuran je kasar salat. Jadi ukuran kasar salat seimbang dengan ukuran je hana ta puasa. Ya sekitar 80-an kilometer lah. Nanti dilihat pada kitab Wahbah Zuhaili. Sini nak tulis angka je nominal. Karena konversikan. Tapi menyo secara umum adalah ukuran perjalanan siuro si malam atau 2 uro 2 malam secara aghlab, secara umum pakai unta bukan pakai kendaraan. Maka diperhitungkan menyo bedah hiluk semawe tajak ulang sa menyo tak pakai unta masa jaman nyanna 2 uro 2 malam. Kalih koh ke wate istirahat wate tuhe wate pajuhu kalih koh kenan sisa 2 hari 2 malam sampainya berarti ehnan kajet kasar salat ngan ukuran binatang be ngukuran moto nyo ngukuran moto berarti Jakarta berujud dan sembahyang jamak karena berangkat dari Lusmawe naik bus itu 2 hari 2 malam atau Jakarta maka diurat baru kasar salat maka ukuran binatang karena itulah yang menjadi landasan hukum. Nah ini hana repotnya ukurannya pokoknya anggap saja kilometer dan bukan dengan waktu pajan dah kasar semayang kira-kira 2 jam perjalanan nyan pi hana je keukuran boleh jadi kalau macet lu sukun dah bisa 2 jam jadi bukan ukuran itu yang diambil.
Kemudian wa ilaihi, yang menurut Imam Syafi'i itu adalah ukuran marhalataini, ukuran 2 marhalah. Diukur dengan perjalanan itu 2 hari 2 malam perjalanan yang aghlab, yang lumrah, umumnya dilakukan pada masa itu ya, pada masa zaman dulu dengan perjalanan unta. Jadi terjadilah keseimbangan antara kasar salat dengan energi yang ditanya putubit, gepucacak oleh Allah. Kenapa 2 marhalah boleh kasar salat? Karena 2 marhalah itu orang sudah lelah. 2 marhalah itu orang sudah re'ah bahasa Aceh. Punya pulau motor pemtoh hanasi mana kira-kira kan? Kau kurang re'ah. Jadi gebi keringanan. 2 marhalahnya kau kurang ditanya bak pertengahan jalan. Maka menyobak perjalanan kan kata doa, kita berurusan dengan WC umum. Hitung yang mandum oleh Allah Ta'ala. Kita berhubungan dengan antri. Kita berhubungan dengan ketakutan. Jadi kalkulasi mandum. Getinjau kenapa Allah memberikan keringanan salat 4 menjadi 2 untuk mudah kita. Kenapa diberikan kemudahan? Yang kata tanya, ditinjau dari segi kelelahan, dari segi kesulitan, dari segi ketakutan. Kita enggak boleh lama-lama, kita enggak kenal orang di sana. Memang harus 4 rakaat. Bayangkan tak bodoh motor hina terus gede babak Langli Riau gede ni tu kan urang hana daturi hana hari sebagainya. Katanya mbak urangnya kadang si urangnya pres-pres katanya orang menang kira-kira. Getinjau mandumnya oleh Allah. Maka dijadikanlah sebuah kesimpulan, kalau begitu 2 marhalah sudah mencakup semua alasan-alasan itu. Yang keruhsah dispensasi alias keringanan. Kenapa diberikan ringan? Karena firman Allah yassiru wala tu'assiru. Allah sangat senang itu. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Hai maklun, permudahlah urusan, jangan persulit. Icok le urang belajar manajemen, maka kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Hei mantap. Ya kira-kira KTP-nya siuro je dah pegat. Pun namuro gede. Itu maksudnya jika bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ibalik le awak minta peng. Ya kira-kira namuro kepu tak boleh siuro. Jadi dalam semua hal, dalam semua aspek, maka Allah tidak senang kalau ada hamba mempersulit hamba itu. So yang pesulit hamba pesusah, gepesusah li Allah orangnya. Jadi orang yang paling baik, orang yang memberikan kemudahan, keringanan kepada saudaranya, baik pesusah-susah. Dan hadapan pakat. Lalu kau pakat ke dia? Nyot tampakat. Baik mudah-mudahan tanya dapat tulis macam iban cara. Pokoknya tak pelangui tu. Tak pelangui le. Pelangui kamu mang 2 orang bolak-balik hana lihat surat tak boleh. Itu tidak boleh, tidak baik menurut agama. Maka ada istilah di dalam ilmu-ilmu manajemen itu pelayanan berwaktu. Dulu perjalanan di tol, hanya di tol model ini, lagi tol long tes baru ibadah kan. Tol kan pakai kartu sekarang. Dulu kan uang cash. Nyan hanjit lebih daripada 10 detik. Hanjit lebih ya. Datang kita. Ini dulu sebelum sekarang ini kan canggih hilang. Datang kita bawa mobil di ruas jalan tol Jakarta dulu. Jadi kan sistem pakai kartu kan, pakai punan, pakai slip ya. Dibuka, angkat palangnya. Hanjit lebih 10 detik pelayan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 detik. Pelayanan harus di bawah 10 detik. Mulai dari Jokpeng, supir di Jokpeng, katakanlah di Jokpeng 50 ribu. Yang melayani tadi, dia sudah standby dengan
prediksi menyejuk 10 ribu, menyongkoh tol 2 ribu, berarti di tangannya harus siap uang 5.000 satu, uang 2.000 satu, uang 1.000 satu. Yang tinggal hijau, hana tau 10 detik. Menanti urung jauh harus secepatnya. Jadi kontrol kenan batal, dan buka dompet karena menghopeng. Buka dompet, motor country likut. Ngapeng, kena kahana peng, ujung-ujung kahana 4 peng. Yang sering tham mohon maaf ibu-ibu. Sering tham lu rina tege becak. Hana sampai ngempeng, lum hayang lu tukang becak. Ideng ke bak simpang knek lita klekson. Hai bang becak betul lah tak baik le. Hana teh jepeng yo hana 4 peng rina yo. Gelu dompetnya hana gelu lain dompetnya kama-kama dompet ibu Hana sit, hana sit, hana sit. Maka hang gemak je bunuh dalam perjalanan, gemak je peng kana peng. Ente tetan dengan aja bukan mudah. Ya menyoba gak ke gedeng tu. Menansit dengan pelayanan yang lain. Jadi yang sebenarnya sudah diatur dalam agama. Tinggal pun cocok saja. Baik. Jadi kalau perjalanan itu 2 marhalah, maka Allah sangat maha memaklumi keadaan hambanya yang menimbulkan masyakkah, yaitu kerepotan di sana sini. Baik, kami betul. Nah, silakan menyona pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Tentang jamak. Ya. Format salat ada jamak, ada kasar. Itu masing-masing format. Dan agama memberikan gabungan 2 format itu. Ada salat jamak saja tidak kasar, silakan dilakukan. Terus lihu ilang phap, pedang membayang lihu 2 rakaat, berangkat lom. Terus azhan gede daerah Binjai, membayang azhar 2 rakaat, berangkat lom. Itu namanya jamak, itu namanya kasar non jamak. Kasar tapi tidak kumpul 2 waktu, masing-masing waktu. Jamak itu namanya kasar tidak jamak. Ada format lagi tidak jamak, tidak kasar tapi jamak. Lagi umumnya ada lakukan. Ja Medan deng ilang dah sembahyang ajulihu 2 rakaat. Asal di dalam terwate. Asalnya tarik ju 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu namanya jamak dan kasar. Jam'an wa kasran. Sudah jamak, kasar lagi. Kalau duhur dilakukan pertama pada waktunya, sedangkan asar belum tiba waktu, tapi kita tarik kepada duhur, itu namanya jamak mempercepat. Atau jamak udah begah yang sebelum waktunya sudah kita gabung terus. Jamak mempercepat, bahasa Arabnya taqdim, mempercepat artinya. Asar belum, kita percepat terus di waktu zuhur, namanya jamak mempercepat. Terjemah bahasa Arab jam'on, jamak taqdim. Zuhur tidak
tidak berhenti. Hai bang supir, nyo kali ho nyo ana ni dang-dang lagu ni tu nyo. Ikut le supir. Kemudian supir naik abu pecut. Ana pun tu bahasa dadang tiga. Sampai kita di sana, salat zuhur pun di sana, salat asar pun memang di sana. Namanya jamak memperlambat zuhur. Jamak memperlambat namanya jamak takhir. Takhir itu apa artinya? Memperlambat yang semestinya zuhur tadi kita lakukan di waktu zuhur. Berhubung tidak berhenti atau sepakat tidak berhenti, tidak masalah. Karena boleh sengaja tidak berhenti. Pujuk nama Nohanan dang lang sapu tua kan sengaja sih. Jadi boleh dengan sengaja tidak berhenti. Yang penting kita kasatkan di dalam hati kita, ya Allah saya atau kami tidak berhenti, biar kami nanti salatnya jamak takhir. Boleh, ana mesti. Cuman rata-rata jamak takhir itu ya banyak yang kurang menyamankan perasaan. Tapi menyo jamak takdim kan nyaman perasaan. Leuh cau asha ba leho tak keulong nyo kabere nyo kan. Adik tapu began tu tapu pulang puling kabere maka mandua semayang kabere. Tapi menyo mundih henteu mantangna perasaan berhutang. Tapi kita tidak berdosa. Kenapa? Karena Allah yang mempersilakan. Jadi itu pengertian jamak takhir dan jamak takdim. Format yang ketiga yaitu tidak kasar tapi jamak saja boleh. Ja umedan deng ilang tha kiban nyor semayang lihu je rakaat matha tamasa rakaat. Itu namanya jamak non kasar. Jamaknya ada, kumpulnya ada, tapi meringkaskan yang tidak ada. Itu dipersilakan karena Allah memberikan ruang untuk itu. Ya, baik gabuk kita nyo. Ya. Ya, untuk jamak takhir dibolehkan memilih. Dibolehkan memilih. Walaupun ada sunat yaitu menertibkan waktu. Nyolihu hanadeng udeh juga asar. Salat mana yang pertama dilakukan? Boleh zuhur dulu 4 rakaat. Kemudian asar menjaga tertib. Awalihu duduk asar. Boleh juga dibalik. Kita salat asar dulu. Kenapa? Ini memang jatahnya waktu salat asar. Zuhur kita nyusul. Ini namanya menjaga yang punya waktu. Maka itulah khiyar, boleh. Maghrib kita nggak salat maghrib, nanti saja gabung dengan isya. Salat mana yang pertama dilakukan? Kalau dijaga keutamaan menjaga waktu, maka nanti dimulai dari salat maghrib dulu 3 rakaat. Belakangan nyusul salat isya 2 rakaat. Itu namanya menjaga tertib waktu. Atau biarkan kita salat isya terus 2 rakaat, karena itu yang punya waktu. Maghrib tinggal kita nyusul setelah itu. Khiyar, boleh pilih mana saja. Cuma karena menyokong jamaah kan enggak tampak kan. Nyo puta jaga wate, puta jaga urutan mana. Biasanya orang menjaga urutan waktu. Sering semayang maghrib ile rakaat ya. Menyoba jamak takdim, nyan hana pilihan. Tadang ilang sa kalihu. Nya hana pilihan lain, mesti namanya jamak takdim. Nya itanya semayang lihu ile. Sebab pakai nya ke nyampo wate lihu. Asar kita susul berikutnya. Nyan haji asar ile. Karena nyan kan jamak takhir. Jadi yang dia pilih hidup bak jamak takhir, bak takdim tidak ada pilihan. Ada yang salat jenazah. Terjadi perbedaan pandangan ulama, apakah salat jenazah itu salat atau bukan? Perbedaannya pada menamakan salat itu. Salatkah itu atau bukan? Berbeda. Walaupun yang jumhur mengatakan salat jenazah adalah salat.
Kenapa ada ulama yang mengatakan itu bukan salat? Karena tidak ada ruku' dan tidak ada sujud. Alasannya perintah Allah, warka'u ma'ar raka'in, rukuklah bersama orang-orang ruku'. Ini kan enggak ada ruku', bagaimana diberi nama salat? Terjadilah beda pandangan ulama dalam menamakan salat jenazah. Salatkah itu atau itu bukan salat doa? Yang tidak berbeda adalah syaratnya. Baik yang menganggap itu salat mesti ada wudu. Baik yang menganggap itu bukan salat hanya bentuk doa juga mesti ada wudu. Berarti dari segi bena'i sembahyang nyan hana beda, mesti na'i sembahyang. Walaupun jenazah itu ada yang menganggap itu bukan salat, perbedaan memberi nama saja, tapi syaratnya tetap sama persis. Bentrik naik tanya, nyoh naik tu sembahyang lu teman jenazah. Bukan, karena anak pendapat yang pegahnya kan sembahyang. Nyankan pendapatnya yang pegahkan sembahyang. Tuang itu sembahyang tetap wajib tu sembahyang. Ya. Ada lagi? Syarat apa lagi? Oh, niat. Saja aku salat duhur 2 rakaat kasar beserta dengan jamaah asar. Maka ada kasran majmu'an, kasar beserta jamaah. Kapan itu diniatkan? Pada salat posisi yang pertama. Bak sembahyang luhur, saja lun sembahyang luhur 2 rakaat, lun jamaah asar bak luhur 2 rakaat. Kali salim. Alim budak hendak purusan lau. Tinggal sembahyang asar pada rakaat 2. Tajalun sembahyang asar 2 rakaat. Hana ni li kasar, hana li kabunau, hana li ni jama' kali bunau bafun. Persoalan niat itu pada salat yang pertama. Salat yang kedua tinggal bubur mantau. Budah tajalun sembahyang asar 2 rakaat. Apa deh? Dan niat itu di dalam hati, bukan lisan. Ya, prinsipnya kita boleh mengikuti gerakan salat manapun. Pada prinsipnya, yang kita ikuti adalah gerakannya, tidak kita ikuti niatnya. Jadi yang kita ikuti gerakan, maka boleh saja kita dalam perjalanan urihinan dengan memang gerak rakaat. Coba bersama, nanti tak boleh ke 2 rakaat. Kita lakukan salat apa satu lagi, yang satu laginya. Itu boleh. Baik, insyaallah kita tafsilkan, rincikan pada pertemuan berikutnya. Tapi kalau bisa ini dengan pelajaran fikih saja, kita kejar tafsirnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.